Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia sangat baik, teramat baik dalam hidup kita semua. Hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita bersyukur atas segala kebaikan-Nya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan
Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat-saat ini memang kita sedang diperhadapkan pada satu keadaan yang sangat sulit, satu situasi yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya. Dan dalam keadaan seperti ini, ketika ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, apakah kita masih dapat berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik? Ketika ada kesakitan di dalam tubuh kita, kita menderita karena sakit, ada kedukaan, ada permasalahan yang berat, atau ada keadaan yang mencekam, yang menekan kita mungkin, apakah kita masih dapat mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik? Kita tahu bersama-sama bahwa dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah ada di mana-mana dan Allah mengetahui semua perkara yang terjadi pada saat ini, dan kebaikan Allah itu nyata. Kebaikan Allah itu bukan hanya suatu slogan yang disampaikan oleh orang-orang, tetapi kebaikan Allah itu nyata dalam kehidupan kita, ya. Dan Allah itu memang baik, sifat Allah itu baik pada dasarnya. Entah kita mau mengakui atau tidak, tetapi Allah tetap baik, ya. Ketika seorang muda yang kaya datang kepada Yesus untuk menanyakan kepada Yesus pada waktu itu bagaimana caranya supaya dia dapat memperoleh hidup yang kekal, orang muda ini berkata kepada Yesus dan menyapa Yesus dengan berkata, "Guru yang baik." Dan sapaan dengan sebutan guru yang baik ini kemudian dipertanyakan oleh Yesus, ya. Di dalam kitab Markus, saudara bisa baca, Yesus berkata, "Kenapa engkau menyebut aku baik? Tidak ada satupun manusia yang baik, hanya Allah saja." Itu perkataan Yesus. Sebab itu kita tahu bahwa Allah itu baik. Tidak ada manusia satupun yang dapat menyamai Allah kebaikannya, ya. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah alami selama ini, pada saat-saat seperti ini sepertinya kita diuji. Apakah kita masih dapat menyebut bahwa Allah itu baik? Kalau kita ingat peristiwa yang dialami oleh Ayub ketika dia mengalami kematian anak-anaknya, kematian dari semua hewan-hewan piaraannya, dia begitu menjadi miskin, kemudian juga dia diderita oleh sakit yang parah, sakit yang menjijikan. Tetapi Ayub masih dapat mengatakan bahwa Allah tidak salah dalam hal ini, ya. Ayub masih tetap dapat mempermuliakan Tuhan. Karena apa? Karena memang Allah baik. Dan kebaikan-kebaikan Allah itu akan nyata di dalam perbuatan-perbuatannya. Pertama kita lihat perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu memang baik. Pemazmur di dalam Mazmur pasal 119 katakan, "Engkau," yaitu Allah, "Engkau baik dan berbuat baik." Artinya sosok Allah itu sendiri baik, dan apa yang Allah buat itu selalu baik, ya. Dan sebab itu di dalam Mazmur pasal 73 ayat 1, kita buka bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 1. Mazmur Asaf, "Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya,
bagi mereka yang bersih hatinya. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan mereka yang bersih hatinya. Artinya bagi orang-orang yang masuk dalam kategori ini, mereka yang mereka yang memiliki hati yang tulus, mereka yang memiliki hati yang bersih, apapun keadaan mereka, apapun situasi yang mereka hadapi, mereka tetap akan mengalami kebaikan dari Allah. Ya, karena ayat ini sudah katakan Allah baik bagi mereka yang tulus hati. Jadi kalau kita mau mengalami kebaikan Allah dalam kehidupan kita, ya, kita mau mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang baik dalam kehidupan kita, kita harus memiliki hati yang tulus dan hati yang bersih. Kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, justru pada saat-saat yang sulit, katakanlah seperti saat ini, saat-saat yang menakutkan bagi banyak orang, saat-saat yang menyusahkan bagi banyak orang, karena kita tahu dampak dari keadaan yang ada saat ini, begitu banyak orang-orang yang kemudian mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Ya, ketika perekonomian menjadi turun, kegiatan hari-hari mereka berdagang, mereka tidak bisa lakukan, mereka tidak mendapat pemasukan, sehingga mereka mengalami kesulitan. Dan kalau kita sudah mengalami kebaikan Allah dalam hati kita, kita mengalami kebaikan Allah dalam hidup kita, inilah saatnya bagi kita untuk juga dapat menunjukkan kebaikan Allah melalui perbuatan baik kita kepada orang-orang lain, kepada mereka yang sedang dalam kesulitan, mereka yang dalam kesakitan, mereka yang dalam kesusahan. Kalau Allah tinggal di dalam hati kita, kita memiliki hati yang bersih dan Allah yang baik itu tinggal di dalam kita, maka harusnya ada perbuatan baik yang keluar dari kita yang dapat ditunjukkan kepada mereka. Dan kita dapat kerjakan sesuatu yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, membantu orang-orang yang kurang beruntung. Sehingga kehidupan kita juga boleh menjadi kesaksian bagi mereka. Mereka juga akhirnya boleh melihat bahwa sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik adanya. Karena apa? Karena perbuatan kita baik. Kita dapat berbuat baik karena Allah sudah berbuat baik dalam kita. Perbuatan-perbuatan Allah baik di dalam kita. Kemudian kebaikan Allah juga nyata melalui janji-janjinya. Di dalam suratan 2 Petrus pasal yang ke-3, suratan 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9, di situ dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan tidak pernah berubah dan kebaikan Tuhan juga tidak berubah. Tuhan tidak pernah lalai untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Apa yang Dia janjikan itu pasti Dia tepati. Ya, karena itu kebaikan Tuhan juga akan nyata melalui janji-janjinya. Dan dikatakan di sini Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Waktu Tuhan sepertinya lambat untuk berbuat baik, orang dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan lalai untuk berbuat baik. Kita ingat kisah mengenai Lazarus yang mempunyai 2 saudari, Marta dan Maria. Mereka adalah masih bersaudara dengan Yesus dan Yesus sangat dekat dengan mereka. Ketika Yesus mendapat berita bahwa Lazarus sakit,
maka apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus tidak segera datang untuk mendoakan Lazarus. Karena Lazarus tinggal di Betania pada waktu itu. Yesus ada di tempat lain. Malah dikatakan di dalam ayat itu kalau saudara baca, Yesus malah memperlambat waktunya untuk datang menemui Lazarus dan saudari-saudarinya. Yesus menahan 2 hari untuk tidak pergi, untuk tidak segera menemui mereka. Apakah lalai Yesus di sini? Apakah kemudian Yesus tidak berbuat baik kepada mereka? Tidak, karena ketika kemudian Yesus datang, Yesus katakan kepada murid-murid bahwa Lazarus tidur. Sehingga murid-murid salah mengerti dan mereka pikir Lazarus sungguh-sungguh tidur. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus adalah bahwa Yesus tahu bahwa Lazarus sudah meninggal pada saat itu. Dan ketika Yesus datang menemui Marta dan Maria, Lazarus sudah dikatakan dalam ayat itu sudah 4 hari di dalam kubur. Sudah terlambat. Sudah tidak ada gunanya lagi Yesus datang ke sana. Karena Lazarus sudah mati. Mereka mengharapkan Yesus datang ketika Lazarus masih hidup. Mereka mengharapkan Yesus mendoakan Lazarus supaya Lazarus sembuh. Tapi sekarang harapan itu habis karena Lazarus sudah mati. Orang-orang mungkin menganggap Yesus lalai. Yesus tidak berbuat baik. Yesus tidak mengasihi saudara-saudaranya. Tetapi justru Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan manusia. Sehingga ketika Yesus doakan, Lazarus bangkit. Artinya Yesus juga tidak pernah lalai atas janji-janjinya. Bahwa dia berjanji akan menyertai kita, dia berjanji akan menolong kita, dia akan berjanji akan beserta dengan kita. Dan Yesus tidak pernah lalai dengan janji-janji itu. Sebab itu apa yang terjadi dalam peristiwa Lazarus itu justru kemudian membuat orang-orang dapat memuliakan Tuhan. Melihat mujizat yang Yesus kerjakan. Sekali lagi, kebaikan Allah nyata juga dalam janji-janji Allah. Apa yang dialami juga oleh Yosua ketika masa tuanya Yosua menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Kemudian pada masa tuanya ketika Yosua akan merasa bahwa dia sudah tidak lama lagi akan meninggal, Yosua mengumpulkan bangsa Israel dan dia di dalam Yosua pasal 23 saudara bisa baca di situ. Yosua katakan bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi. Artinya semua janji Allah dipenuhi. Dan itu menjadi pegangan bagi bangsa Israel bahwa mereka juga akan tetap menikmati janji-janji Allah pada hari-hari berikut, pada masa-masa berikut. Mereka tidak perlu takut. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Semua janji Allah tidak ada yang tidak dipenuhi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Allah memegang janjinya. Allah tidak pernah lalai dengan janjinya. Sebab itu apapun permasalahan kita pada saat ini, apapun ketakutan kita pada saat ini, percayalah Allah memperhatikan kita. Allah menjaga kita. Allah melihat keadaan kita. Kalaupun ada kesakitan, kalaupun ada kedukaan, kalaupun ada permasalahan hidup, percayalah kalau kita memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang tulus, maka Allah akan berbuat baik kepada kita dan kita akan menikmati perbuatan-perbuatan baik Allah dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita kemudian tidak percaya bahwa Allah baik? Bagaimana kalau kita menganggap bahwa Allah tidak pernah mau menepati janji-janjinya? Di dalam suratan 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13,
Di situ dikatakan jika kita tidak setia, jika kita manusia tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Allah tidak dapat menyangkal kebaikannya karena itu adalah sifat Allah. Jadi kalau kita tidak setia, Allah akan tetap setia. Allah akan tetap menunggu kita untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita kembali ke jalannya Allah, untuk kita dapat menikmati lagi kebaikan-kebaikan Allah. Sebab itu saudara-saudara, pada saat ini ketika keadaan di sekeliling kita mungkin rasanya menakutkan kita, keadaan di sekeliling kita sepertinya kita tidak tahu kapan akan selesai, kapan semua ini akan berlalu. Percayalah bahwa Allah tetap baik. Percayalah bahwa kebaikan Allah akan tetap, bahwa Allah akan tetap memelihara kehidupan kita, bahwa Allah akan tetap memenuhi janji-janjinya, karena Allah tidak pernah lalai. Mari bersama-sama kita menikmati kebaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu "Oh besar, besar anugerahnya, oh besar, besar kuasanya." Bapa yang baik yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami
bersama-sama kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh menikmati waktu untuk kami bersekutu dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, ini adalah bentuk kebaikan Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang baik, dan Engkau akan selalu baik dalam kehidupan kami. Apapun permasalahan yang ada di dalam hidup kami, apapun kejadian yang terjadi di sekitar kami, di sekeliling kami, Engkau tetap Allah yang baik bagi kami. Kalau saja kami memiliki hati yang tulus akan Engkau, memiliki hati yang bersih, Tuhan, Engkau akan tinggal di dalam hati kami. Dan kebaikan Allah juga akan membuat kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang Tuhan kehendaki keluar dari hidup kami, yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab itu biarlah melalui pemberitaan firman-Mu kami juga boleh tetap diingatkan bahwa justru pada saat-saat yang sangat sulit, sangat sukar seperti saat ini, di mana banyak orang mengalami begitu banyak ketakutan, mengalami kesakitan, mengalami kerugian Tuhan. Inilah saatnya bagi anak-anak Tuhan untuk menunjukkan perbuatan yang baik kepada mereka. Inilah saatnya bagi kami untuk dapat menjangkau mereka dengan perbuatan baik kami, menolong mereka, membantu mereka, meringankan beban mereka. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik bagi kami. Dan biarlah Tuhan dengan perbuatan baik kami, mereka juga boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah ada Allah yang hidup dan Allah yang baik. Sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, kami boleh memberikan dan menyalurkan kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Dan sebab itu Tuhan, kami juga tetap boleh memegang janji-janji Allah yang berlaku dalam kehidupan kami, yang mungkin saat ini belum kami nikmati seluruhnya Tuhan. Tetapi karena kami yakin akan kebaikan Tuhan, kami sudah dengar dari firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu menepati janji-janji-Mu. Engkau tidak pernah lalai akan janji-janji-Mu. Sebab itu Tuhan juga akan, biarlah kami boleh tetap berharap kepadamu, kami berharap kepada janji-janji Tuhan. Dan kami percaya pada saatnya kami akan menikmati janji-janji Tuhan yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah sekalipun keadaan di sekeliling kami mungkin menakutkan kami, tetapi hati kami tetap dapat memandang Tuhan yang baik. Kami tetap dapat memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami akan nyata. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan biarlah Allah Roh Kudus memberikan selalu kekuatan di dalam kami, memimpin dan memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.